Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizky Firmansyah dari kelas 19 MJC. NPM saya 194010141 dari kelompok 6. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya pelajari dari materi yang ditugaskan oleh Bapak Dr. Yudi Kusworojati SE-MPA selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis mata kuliah Manajemen Pemasaran, yaitu tentang pengembangan produk dan siklus hidup produk. Baik, di sini saya akan membahas tentang mengatur perkembangan produk baru. Nah, dalam mengatur perkembangan produk baru, perusahaan harus mengambil pendekatan holistik untuk proses ini. Sukses tidaknya proses ini memerlukan pelanggan berpusat, dasar kelompok, dan upaya sistematis. Nah, seperti ini. Perusahaan mengatur perkembangan produk baru itu harus secara holistik dan sistematis, juga berpusat pada pelanggan dan berdasarkan tim. Baik, yang pertama yaitu ada pelanggan berpusat atau customer centered. Yang dimaksud di sini ialah yaitu pengembangan produk baru yang berfokus dalam mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan pada konsumen dan menciptakan pengalaman konsumen yang lebih memuaskan. Yang kedua, yaitu ada pengembangan produk baru berdasarkan tim. Pengembangan produk baru yang baik juga membutuhkan usaha dan keseluruhan perusahaan dan lintas fungsi yang ada dalam perusahaan agar dapat memasarkan produknya lebih cepat. Juga banyak perusahaan yang menggunakan pendekatan untuk mengembangkan produk baru di mana berbagai departemen bekerja sama secara erat, melewati beberapa tahapan dalam proses pengembangan produk baru untuk menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas. Nah, pada pendekatan ini berbagai departemen perusahaan bekerja sama dengan erat dalam tim lintas fungsi, melewati beberapa tahapan dalam proses mengembangkan produk baru untuk menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas. Nah, alih-alih menyerahkan produk baru dari suatu departemen ke departemen yang lain, perusahaan harus membuat suatu tim dari berbagai departemen yang terlibat dengan produk baru itu sejak awal hingga selesai. Tim ini biasanya meliputi departemen pemasaran, departemen keuangan, departemen desain dan produksi, dan departemen hukum, bahkan pemasok dan perusahaan pelanggan. Pendekatan berdasarkan tim ini mempunyai beberapa keterbatasan. Nah, keterbatasannya itu contohnya pendekatan ini kadang menimbulkan ketegangan dan juga kebingungan dalam organisasi dibandingkan pendekatan tahap yang beruntun. Namun dalam industri yang cepat berubah dengan siklus hidup produk yang lebih singkat, hasil dari pengembangan produk yang cepat dan fleksibel jauh melebihi resikonya. Nah, jadi perusahaan yang mengkombinasikan pendekatan yang berpusat pada pelanggan dengan pengembangan produk baru berdasarkan tim mendapatkan keunggulan kompetitif yang besar dengan memperoleh produk baru yang tepat di pasar secara lebih cepat. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan produk baru yang sistematis. Nah, apa sih pengembangan produk baru yang sistematis? Nah,
ini adalah proses pengembangan produk baru haruslah secara holistik dan sistematis daripada secara acak. Bila tidak sedikit ide baru yang akan naik ke permukaan dan banyak ide bagus akan tenggelam dan mati. Nah, jadi kalau kita mempunyai ide yang bagus itu nantinya akan tenggelam dan juga mati. Untuk menghindari masalah ini, perusahaan haruslah dapat memasang sistem manajemen yang inovasi gitu, manajemen inovasi untuk mengumpulkan, meninjau dan juga mengevaluasi dan mengatur ide produk baru. Nah, pendekatan sistem manajemen inovasi ini memberikan dua hasil yang diinginkan. Pertama yaitu pendekatan ini membantu menciptakan budaya perusahaan berorientasi inovasi. Nah, pendekatan ini juga menunjukkan bahwa manajemen puncak itu mendukung dan mendorong juga memberikan imbalan bagi inovasi. Nah, yang kedua yaitu pendekatan ini akan memberikan ide produk baru dalam jumlah banyak. Beberapa diantaranya sangat istimewa, yaitu ide baru yang bagus dapat dikembangkan secara lebih sistematis, juga memberikan keberhasilan produk yang lebih banyak lagi. Tidak ada lagi ide bagus yang hilang karena kekurangan dukungan dewan atau penasehat produk senior. Nah, oleh karena itu keberhasilan produk baru membutuhkan lebih dari sekedar memikirkan beberapa produk baru, menjadikan mereka produk dan menemukan pelanggan untuk produk tersebut. Nah, kesuksesan produk baru ini membutuhkan pendekatan holistik untuk menemukan cara baru guna menciptakan pengalaman bernilai bagi pelanggan, memulai dari menciptakan dan menyaring ide produk juga hingga menghasilkan produk yang dapat memuaskan keinginan pelanggan. Nah, untuk yang selanjutnya, lebih dari ini, keberhasilan pengembangan produk baru membutuhkan komitmen dari seluruh perusahaan. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu tentang mengatur perkembangan produk baru. Yang pertama itu harus secara holistik dan sistematis. Nah, yang kedua ada berpusat pada pelanggan. Yang ketiga itu ada berdasarkan tim. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.